Emangnya kenapa? Tacaho. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Anissa Fitra Ramadan. Saya Devi Migol Afrecie. Saya Muhammad Sandi Gunawan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tata krama saat makan dalam budaya Tiongkok. Kira-kira kenapa ya tidak boleh menancapkan sumpit ke dalam mangkuk berisi nasi? Kalau penasaran, mari kita simak apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mulailah makan setelah kalian dipersilakan makan oleh tuan rumah atau orang yang mengundang perjamuan. Tuan rumah biasanya akan mempersilahkan tamu untuk menyantap hidangan berdasarkan tingkat senioritas atau usia sebagai bentuk rasa hormat. Ketika mengadakan perjamuan atau makan bersama, hindari memesan makanan atau menghidangkan makanan berjumlah ganjil. Makanan berjumlah ganjil biasanya disajikan saat momen berduka, misalnya saat pemakaman. Ketika mengambil makanan yang disajikan di meja, ambillah porsi secukupnya untuk memastikan orang lain juga mendapatkan makanan tersebut. Ketika sedang makan menggunakan sumpit, jangan menancapkan sumpit tersebut ke dalam nasi. Hal itu dikarenakan gerakan tersebut menyerupai gerakan menancapkan dupa ke dalam mangkuk berisi beras sebagai persembahan untuk leluhur. Menunjuk orang lain dengan sumpit yang digunakan untuk makan sangatlah tidak sopan. Jika sumpit sedang tidak digunakan, letakkan sumpit di atas penyangga sumpit atau di atas mulut mangkuk. Jangan mengambil makanan yang disantap bersama menggunakan sumpit yang kita gunakan untuk makan. Gunakanlah sumpit yang berbeda untuk mengambilnya. Mengetuk untuk mangkuk dengan sumpit merupakan suatu yang tidak baik karena menyerupai pengemis dan seakan-akan menunjukkan bahwa kita menghina makanan. Saat mengambil makanan, ambil makanan yang ada di hadapan kita. Jika mengambil makanan yang cukup jauh dari hadapan kita, itu dianggap tidak sopan. Ketika makan ikan, jangan membalikan ikan secara langsung apabila sisi ikan lainnya sudah habis dimakan, karena seperti membalikan atau menghilangkan mata pencaharian. Gunakanlah sumpit untuk mengangkat tulang-tulang ikan tanpa membalikan posisi ikan tersebut. Menyeruput sop atau hidangan berkuah lainnya merupakan suatu hal yang kurang sopan. Orang Cina biasanya makan dan minum dalam kondisi hening dan tidak menimbulkan bunyi atau suara yang mengganggu. Saat ingin berbicara, pastikan tidak ada makanan di mulut. Berbicara dengan kondisi mulut penuh dengan makanan merupakan sesuatu yang tidak sopan. Saat makan dalam perjamuan, jangan bersendawa sembarangan karena dapat mengganggu tamu-tamu lain yang sedang makan. Jangan asal memesan atau mengambil makanan untuk orang lain tanpa mengetahui makanan apa yang disukai atau dihindarinya. Dalam perjamuan makan, tuan rumah atau orang yang membayar bil adalah orang yang memiliki hak penuh untuk berbicara dan memutuskan. Misalnya, dalam hal menentukan susunan tempat duduk, makanan yang dipesan, bir yang diminum, dan lain sebagainya. Ketika diundang dalam perjamuan makan, jangan sekali-kali menawarkan split bill pada tuan rumah atau orang yang mengundang makan. Hal ini menunjukkan seolah-olah pengundang jamuan tidak mampu membayar bil tersebut dan kita dinilai tidak menerima keramah tamahannya. Nah, itu dia beberapa hal terkait tata krama saat makan dalam budaya Tiongkok. Bagaimana? Sekarang kalian jadi lebih tahu kan? Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian terkait budaya Tiongkok. 再见! Halo semuanya, Tachahao. Bingung harus ngapain saat diajak minum teh dan minum bir bersama orang Cina?
Sini, Agnes dan Zanta jelasin. Part 1. Minum teh. Oke, jadi kalian tahu nggak kalau Tiongkok merupakan tempat kelahiran budaya teh? Apa sih budaya teh? Oke, budaya teh merupakan suatu etika cara membuat teh, menuang teh, berinteraksi dengan teh. Pasti kalian mikir, masa minum teh juga ada etikanya sih? Ada loh, sini aku kasih tahu. Pertama-tama, saat ada tamu yang datang, tuan rumah harus mempersilahkan tamu untuk duduk. Setelah itu, tuan rumah akan mempersilahkan tamu untuk mencium daun teh yang akan tuan rumah hidangkan untuk tamu tersebut. Setelah mencium daun teh, tuan rumah akan mulai membuat teh untuk tamu. Bagaimana sih cara membuat teh? Pertama, daun teh dibilas terlebih dahulu selama kurang lebih 15-20 detik. Setelah itu, teh akan diseduh. Seduhan pertama jangan langsung diberikan kepada tamu ya, karena seduhan pertama belum ada ekstraksi dari daun tehnya. Sajikan seduhan kedua dan selanjutnya kepada tamu. Setelah teh disajikan, tamu harus menunggu tuan rumah mempersilahkan tamu untuk meminum teh. Tuan rumah akan minum tehnya setelah para tamu telah meminum teh mereka. Oh, jadi begitu. Ternyata minum teh juga ada tata caranya loh. Udah, gitu aja. Bukan itu aja. Ada lagi etika yang lain, yaitu etika jari dan etika menuang teh. Saat orang yang lebih tua menuangkan teh untuk orang yang lebih muda, orang yang lebih muda harus menunjukkan rasa hormat dengan mengepalkan telapak tangan kanan dan mengetuk meja sebanyak 3 kali. Saat yang sebaya menuangkan teh, satukan jari telunjuk dan jari tengah, lalu ketuk meja sebanyak 3 kali. Saat orang yang lebih muda menuangkan teh ke orang yang lebih tua, orang yang lebih tua akan mengetuk meja menggunakan jari telunjuk atau jari tengah seperti menganggukkan kepala berterima kasih untuk menghargai orang yang lebih muda. Dan yang terakhir ada etika menuangkan teh. Jangan menuangkan teh sampai penuh, karena rata-rata teh yang disajikan bersuhu panas sehingga dapat melukai tangan tamu. Tuangkan teh terlebih dahulu untuk orang yang lebih tua. Setelah menuangkan teh, tuan rumah harus mengatakan "Hecha", silakan minum teh kepada tamu dan tamu akan menjawab "Xie", terima kasih. Berikan cangkir teh yang sudah terisi teh kepada tamu dengan kedua tangan. Teh harus berada di depan tangan kanan tamu. Dan juga minumnya sedikit-sedikit ya, jangan langsung habis. Part 2. Minum bir. 无酒不成席, tidak ada perayaan tanpa adanya alkohol. Menurut budaya Cina, minum bir memiliki banyak makna, seperti simbol perayaan dan penyambutan tamu, alat-alat sosial seperti untuk berbisnis, mendapatkan proyek ataupun pekerjaan. Jadi teman-teman tidak perlu kaget ya. Lalu kita harus ngapain ya saat diajak minum bir? Yang pertama, kita harus menuang bir hingga penuh untuk menandakan kesopanan. Yang kedua,
Kita harus berdiri saat hendak bersulang dengan orang yang lebih tua. Gelas kita juga harus lebih rendah dan bersentuhan dengan bagian bawahnya. Hal ini menunjukkan kesopanan dan kerendahan hati loh. Yang ketiga, ketika seseorang mengatakan kanpei, kita harus menghabiskan minuman dalam 1 teguk. Harus habisin ya guys, karena kalau kita nggak habisin dalam 1 teguk, maka kita dianggap kurang sopan dan terlihat lemah. Yang keempat, jangan panik kalau ada orang yang langsung cekokin minuman ke mulut. Ini menandakan kesopanan, tapi ekstrim banget. Yang kelima, kalau kamu minum bersama bos dan bos banyak agenda di esok harinya, kamu bisa mewakilkan bos untuk minum birnya loh. Yang terakhir, jangan pernah bilang, saya nggak bisa minum. Tapi, saya beneran nggak bisa minum, Kak. Terus gimana? Sini, aku spill caranya. 1. Kamu bisa mengganti bir dengan teh. 2. Kamu bisa mengatakan kalau kamu tidak bisa minum karena alasan kesehatan. 3. Kamu juga bisa mengatakan kalau agamamu tidak memperbolehkanmu minum alkohol. Ketiganya nggak mempan. Mau nggak mau, kamu terpaksa minum 1 teguk. Dan langsung pura-pura pingsan. Sekian etika dalam budaya minum teh dan minum bir. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. 谢谢大家，再见。